Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari Idul Fitri merupakan hari yang mulia bagi kaum muslimin dan hari kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah-ibadah yang agung, di antaranya adalah salat Idul Fitri. Maka di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam menyambut hari Idul Fitri tersebut dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Idul Fitri, ada beberapa hal yang dianjurkan dan disunnahkan bagi kita untuk melakukannya. Yang pertama adalah berhias di hari Idul Fitri, yaitu menghiasi diri dengan pakaian yang terbagus yang dia miliki dan membersihkan dirinya di hari Idul Fitri untuk menyambut kebahagiaan tersebut. Hal ini merupakan hal yang masyhur di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Mereka menyebutkan bahwasanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah biasa para sahabat menyambut hari Id dengan menghias diri mereka dengan pakaian yang terbaik, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Ibnu Umar dan juga para sahabat yang lain. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah bermaksud untuk memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah pakaian yang bagus yang beliau beli dari pasar, ingin diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar beliau pakai di hari Id dan juga dipakai untuk menyambut para utusan-utusan dari negara-negara lain. Maka dari hal-hal itu kita mengetahui bahwasanya menghias diri untuk menyambut hari Idul Fitri merupakan suatu hal yang dianjurkan bagi kaum muslimin sebagai bentuk mereka menyambut kebahagiaan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Yang kedua, di antara perkara yang disunahkan dan dianjurkan di hari Idul Fitri adalah kaum muslimin keluar menuju tempat salat terbuka, menuju musalla, yaitu pelaksanaan salat Id dilakukan di musalla, tidak di dalam masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha di musalla. Hal ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha keluar menuju musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Maka pertama kali yang beliau mulai adalah mengerjakan salat. Hal ini menunjukkan bahwasanya lebih utamanya salat Idul Fitri dilakukan di musalla, yaitu di luar, bukan di dalam masjid. Adapun hikmahnya adalah karena di dalam salat Idul Fitri tersebut kita bisa menampakkan syiar kaum muslimin dan menjadikan seluruh kaum muslimin bersatu, mendengar khutbah dari khatib dan salat berjamaah secara bersama-sama di hari yang mulia tersebut. Hal ketiga yang juga disunnahkan di hari Idul Fitri adalah menjadikan jalan yang dilewati menuju musalla untuk salat Id berbeda dengan jalan yang digunakan untuk pulang. Yaitu jika memungkinkan untuk melalui dua jalan yang berbeda, maka itu dianjurkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'aidin khalafa tariq." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau akan memilih jalan yang berbeda pada hari Id, yaitu memilih jalan yang berbeda untuk datang ke musalla dan pulang dari musalla menuju rumahnya. Para ulama rahimahumullah menjelaskan hikmah dari hal tersebut. Sebagian mengatakan agar beliau bisa memberikan salam kepada kaum muslimin di kedua jalan. Yang lain berpendapat bahwasanya agar beliau bisa untuk memberikan
kesempatan kepada orang-orang yang punya hajat kepada beliau, yang mereka bertempat di dua jalan tersebut, di jalan yang berbeda tersebut. Kalau mereka punya keperluan, mereka bisa menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain berpendapat ini tujuannya atau hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam. Maka apapun hikmah dan tujuan dari hal tersebut, maka tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layaknya kita contoh, yaitu menjadikan jalan yang kita lalui ketika datang salat Id berbeda dengan jalan yang kita lalui ketika kita pulang dari musalla Id menuju rumah. Kemudian di antara hal yang juga dianjurkan adalah keluar menuju musalla Id tersebut dengan berjalan kaki, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, minas sunnah an takhruja ilal Id masyian. Termasuk sebuah sunnah adalah engkau keluar menuju salat Id dengan berjalan kaki. Kemudian hal berikutnya yang juga dianjurkan di hari Id adalah bertakbir di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang berikutnya adalah pada hari Idul Fitri, maka dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat menuju tempat salat Idul Fitri. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berangkat menuju tempat salat pada hari Idul Fitri sampai beliau telah memakan beberapa kurma. Hikmah dari hal ini adalah agar dia tidak dikira seorang yang akan mengerjakan sholat Id tersebut, dia tidak dikira sedang berpuasa dan masih terus berpuasa di hari Idul Fitri. Karena kita mengetahui bahwasanya hari Id termasuk hari yang diharamkan bagi setiap orang berpuasa. Tidak boleh ada seorang pun berpuasa di hari Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Sehingga untuk menampakkan bahwasanya kita tidak berpuasa di hari itu, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di antara hal yang juga dianjurkan adalah mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri. Karena salat Idul Fitri adalah salat yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sebagaimana salat Jumat dilakukannya secara berjamaah pada kerumunan masyarakat yang banyak, maka sangat dianjurkan untuk mandi dan membersihkan diri terlebih dahulu sebelum dia berangkat menuju tempat salat. Ini merupakan suatu hal yang termasuk adab terkait dengan salat Idul Fitri sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Demikian beberapa hal yang merupakan perkara-perkara yang dianjurkan di hari Idul Fitri terkait dengan persiapan seorang untuk mendatangi atau melaksanakan salat Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.